Cerita dimulai di dalam sel penjara yang terakhir kali kita lihat pada edisi ke-141 ya, edisi yang sebelumnya. Dimana pada saat ini Bruce Wayne baru saja mendengarkan kisah asal-usul Joker di tahun pertamanya. Meskipun dia baru saja mengetahui Joker, yang ternyata selama ini juga mengetahui sisi kesadaran yang lain dari Bruce, yaitu Zur-En-Arrh. Bruce yang berada di dalam penjaranya mengatakan kepada Joker adalah seorang pembual yang berbohong besar. Dengan posisinya yang terduduk tapi ditopang oleh penyangga yang ada di punggungnya, dia mencoba mengangkat bahunya dan mengatakan bahwasanya dia tidak berbohong, dan seperti sekarang inilah yang mereka rasakan, mereka berada di dalam penjara. Ya, semua ini seperti yang terjadi di 3 edisi sebelumnya pada alur cerita The Joker Year One. Bruce Wayne menyatukan potongan-potongan cerita mantan mentornya itu. Daniel Kaluuya ternyata juga telah melatih musuh abadinya itu, melatih Joker untuk menciptakan kepribadian cadangan, dan Joker juga mengetahui tentang Zur-En-Arrh selama ini. Joker merenungkan betapa mudahnya menghancurkan Bruce, tetapi menghancurkan Zur adalah hal yang sama sekali baru baginya. Ketika Bruce membantahnya, Joker menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan betapa dia sangat mencintainya di saat Bruce yang sekarang berada di dalam penjara bersamanya, sementara di luar ada sosok lain dari Bruce yang sedang melakukan aktivitasnya sebagai Batman. Yah, dialah Batman Zur-En-Arrh yang berada di luar sana menjalani kehidupan sosok seorang Bruce Wayne dan Batman. Memainkan perannya sebagai Batman, tinggal di dalam Batcave, bermain dengan mainannya, melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang pernah dilakukan Batman sendiri. Sedangkan Batman yang sebenarnya bersama Joker di dalam penjara ini. Mendengar ocehan Joker tersebut, Bruce hanya terdiam dan tidak tahu harus berbuat apa. Di tempat lain, ada beberapa penjahat yang sedang memuat barang haram mereka untuk mereka masukkan ke dalam truk. Namun tiba-tiba ada misil roket yang meledakkan truk mereka. Ledakan itu membuat para penjahat menjadi terpelanting dalam ledakan api. Sementara mereka yang selamat dan terkejut, mereka dijerat oleh tali yang mengekang mereka tergantung di tempat kejadian. Meskipun ada seorang yang melarikan diri, sosok bayangan kelelawar mengejarnya, yang kemudian terungkap ternyata itu adalah Zur-En-Arrh. Batman Zur-En-Arrh ini sangat berbeda. Dia sudah mendapatkan update sistemnya yang terbaru dengan mata berwarna ungu yang bersinar, memberitahu penjahat yang baru saja ditangkapnya untuk memberitahu orang-orang seperti mereka bahwasanya Batman telah kembali. Batman yang baru ini bukan Batman Bruce Wayne. Dia memiliki jari-jari panjang seperti sulur yang terlihat seperti jari-jari Lady Deathstroke yang lemas. Lubang-lubang silinder dan garis-garis mekanis membentang di seluruh kostumnya. Tetapi ada kehalusan pada Zur-En-Arrh ini yang terasa futuristik dan hampir seperti dunia lain. Simbol kelelawar yang terlihat besar itu terlihat gemuk, mirip dengan The Dark Knight Returns, berada di dada Zur-En-Arrh yang besar, dan jubah serta kerudung klasik menutupi kepala robot. Zur juga mengenakan pelindung selangkangan ungu, meskipun orang hanya bisa menebak alasannya. Berpindah ke Red Hood yang sedang mengendarai kendaraannya di jalanan. Dia sedang berbicara dengan Oracle. Percakapan singkat mereka mengenai Batman yang pernah dilakukannya pada Red Hood pada alur cerita The Gotham War, dan sekarang lonjakan adrenalin menghasilkan respon yang berbasis rasa takut. Namun di akhir The Joker The Man Who Loved Loving yang edisi ke-12, dosis racun Joker tampaknya membantu mengatasinya rasa takut yang intens. Jason juga menemukan bahwasanya ketika rasa takut menyerangnya, dia mencoba untuk mendorong rasa takut itu seperti orang normal. Sekarang ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah penculikan Batman terhadap Jason Todd yang ada di cerita The Gotham War itu sekarang menjadi tidak penting lagi? Namun yang jelas, sekarang Jason Todd sudah kembali normal. Adrenalinnya sudah dapat dikontrolnya. Pembicaraannya dengan Oracle terputus karena di saat itu dia disambut oleh Zur-En-Arrh yang menyebut Jason sebagai putranya. Jason tentu tidak percaya begitu saja. Dia mengetahuinya ini adalah file save. Namun Zur menjelaskan dan mengatakan yang bohong yang tidak sebenarnya kepada Jason, bahwasanya di saat peristiwa Gotham War dia mengaku peristiwa itu adalah perangnya dan akan selamanya membuat Jason dan keluarganya, Bat Family, dalam keadaan yang berbahaya. Jadi dia, si Zur-En-Arrh, memburu si file save yang akhirnya dapat mengalahkannya untuk selamanya. Tapi ada risiko yang harus ditanggungnya. Pertarungannya dengan file save telah membuatnya hancur, tubuhnya hampir tak mampu lagi bertahan. Jadi dia harus melakukan pencarian jiwa, yang kemudian dia pun mengupload kesadaran
darahnya ke tubuh Falstaff agar tidak ada lagi orang lain yang menderita. Namun Jason Todd masih tetap tidak percaya. Dia langsung menyerangnya. Namun sayangnya Zur dapat menahan serangan Jason dan berkomentar dia tidak akan mengganggunya lagi kecuali Jason melanggar hukumnya. Yang kemudian Batman Zur-En-Lauf pun meninggalkan Jason Todd alias Red Hood. Panggilan komunikasi dengan Raquel pun menyala kembali. Jason akan memberitahu Raquel tentang apa yang baru saja dia alami. Kembali ke sel penjara, Bruce mengambil beberapa peniti dari penyangga yang ada di punggungnya si Joker, di mana kemudian dia menggunakan peniti itu untuk membuka pintu sel. Dia menemukan dirinya berada di lantai bawah penjara Blackgate, menutupi wajahnya dengan kain yang mirip seperti perban dan melangkah keluar di sepanjang penjara. Dia menyadari ternyata lantai bawah yang ada di penjara Blackgate biasanya kosong, tapi sekarang kok mulai terisi. Dia pun kemudian menemukan Vandal Savage yang berada di dalam sel yang bergabung dengan narapidana yang lainnya. Dia bertanya kepada si manusia abadi itu tentang Manor dan Batcave-nya yang dikuasai oleh Robert Falstaff. Namun sebelum mereka sempat berbicara mengenai di saat ini, mereka diserang oleh robot-robot penjaga Falstaff. Meskipun Bruce melawan robot-robot penjaga itu, akhirnya Bruce menjadi pingsan di saat robot-robot itu menyentrumnya. Beberapa saat kemudian, di seluruh kota Gotham, Zur-En-Lauf membajak layar digital dan menyatakan bahwa Gotham sekarang adalah miliknya yang berada di dalam pengawasannya. Pernyataan melalui video di layar itu diketahui juga oleh Bat Family yang lainnya. Mereka penasaran apakah itu memang benar-benar Batman yang asli, sang mentor mereka yang baru saja kembali dari pengasingannya. Mendengar berita tersebut, wali kota Gotham City, Christopher Nakano, memarahi komisaris Rini Montoya yang sebenarnya ingin menyalakan Bat Signal untuk dapat bertemu dengannya. Tapi karena Pak Wali Kota itu yang sudah tidak suka dengan cara Batman yang seperti itu, dia menginginkan Rini untuk menangkapnya. Montoya pun menjelaskan, selama ini Batman kan sudah banyak sekali untuk menyelamatkan kota Gotham, dan terungkap Nakano menjelaskan bahwasanya dia tidak dapat menahan tekanan dari orang lain yang tidak suka dengan situasi di kota mereka. Sementara itu, The Riddler yang memantau pernyataan Batman Zur-En-Lauf yang barusan itu adalah dia akan menjadi pelindung kota Gotham, dia menyepelekannya. Yang tiba-tiba dia menjadi terkejut. Batman Falstaff memasuki ruangan rahasia The Riddler yang menyangka bahwa itu adalah Batman yang asli. The Riddler pun tentu saja ketakutan. Dia segera melarikan diri. Namun Zur-En-Lauf berhasil meringkus Riddler dan mengatakan identitasnya yang sebenarnya adalah Edward Nygma di hadapan beberapa warga yang merekam aksinya dengan ponsel mereka. Di saat dia membawa Edward Nygma untuk dapat dia adili, Zur bertemu dengan Robin Damian Wayne. Zur menggunakan ingatan Bruce untuk menarik hati si Damian, mencoba meyakinkannya bahwa dirinya benar-benar adalah Batman, ayahnya, yang akhirnya triknya itu berhasil di saat Damian pun mengatakan bahwa ayahnya telah kembali. Sementara itu, keluarga Bat Family yang lainnya bertanya-tanya apakah ini benar-benar Batman atau Zur-En-Lauf, karena dari sepengetahuan mereka semua, apa yang dilakukan Batman itu merupakan tindakan yang drastis parah yang dilakukan Bruce akhir-akhir ini, yang membuat mereka berpikir mereka tidak dapat memastikannya. Meskipun suaranya itu mirip sekali dengan Bruce, Nightwing pun menyatakan bahwa mereka harus segera menyelidikinya sebelum semuanya menjadi terlambat. Berpindah ke dalam penjara Blackgate, Bruce terbangun dari pingsannya. Dia dikejutkan dengan suara yang tidak asing di telinganya. Suaranya itu mengungkapkan bahwa itu adalah Daniel Caprio, mantan mentornya dan juga mantan mentornya Joker. Sepertinya dia telah bangkit dari kematiannya, berkata kepada Bruce yang penuh dengan keheranan bahwa dia sekarang menjadi sipir di penjara Blackgate yang ditunjuk oleh Zur-En-Lauf. Melihat Bruce yang penuh kebingungan, Caprio pun berkata bahwasanya dia akan menjelaskannya. Cerita kedua dari edisi kali ini akan menceritakan mentor Batman dan Joker, yaitu si Daniel Caprio yang merincikan kepada Batman bagaimana waktu dulu Joker mengurungnya dan menggunakannya sebagai terapis, membocorkan pertarungannya melawan Zur-En-Lauf. Dalam terapinya, Zur-En-Lauf akan membunuh Joker, namun Joker berhasil selamat. Dia banyak berbicara tentang malam itu. Ketika pertama kali bertemu Zur-En-Lauf, Batman tidak membunuhnya. Tentu saja Batman tidak akan membunuh Joker, tetapi hampir saja melakukannya. Joker senang dengan kekerasan Batman, bahkan dengan suaranya yang keras. Pada saat itu, Joker melihat Batman sebagai kekuatan alam seperti dirinya. Suatu ketika, seorang psikolog memeriksa mental Joker dan ketika bertanya tentang nama aslinya, Joker mengatakan dia adalah Pagliacci sambil menyerang psikolog itu. Terganggu oleh tekanan mentalnya, dia tetap memikirkan istri dan anaknya. Menurutnya, itulah teman terbaik hidupnya dan membentuknya dengan bentuk boneka manekin. Meskipun begitu, Joker percaya dia harus membutuhkan mentornya kembali. Dan sejak saat itulah
itulah dia menyimpan Dr. Danio di suatu tempat. Di saat itu jugalah dia menemui Kap Theo dan mengatakan dia baru saja bertemu dengan Batman. Tapi kali ini menurut Joker dia sangat berbeda kali ini, lebih dari apa yang dia kenal selama ini, yang sepertinya Batman telah membuat kepribadian baru. Kap Theo pun menjelaskan bahwasanya dia melatihnya dengan cara yang sama seperti dia melatih Joker, yaitu menuju pengendalian pikiran secara total. Namun tidak seperti Joker, Batman tidak mau. Batman yang penuh ilusi dan pengecut, dia hanya mau di satu bidang, yaitu pemisahan pikiran. Kap Theo pun mengatakan kepada Batman seberapa penting hal itu bagi pekerjaannya ataupun bagi misinya, yang untuk melindungi dari keraguan, dari kekuatan luar, dia perlu menciptakan persona Batman yang murni, seseorang yang tidak terkecoh. Mereka melakukan prosedurnya, namun Batman meninggalkan pelajaran yang terakhirnya hanya masalah waktu sebelum dia menyelesaikannya. Batman perlu melihat bahaya yang dihadapinya sebagai Batman sebelum dia benar-benar dapat berkomitmen. Batman adalah tentang pengendalian dan ketertiban. Kepribadian sekunder cadangannya ini hanya akan digunakan dalam keadaan darurat. Jadi jika Joker ingin melihat Batman lagi, maka Joker harus menciptakan keadaan darurat itu. Kap Theo pun juga mengungkapkan bahwasanya Batman itu cerdas, tetapi dia tidak mengerti apa yang telah dilakukannya karena kekurangannya sendiri adalah yang paling sulit untuk dilihatnya. Kepribadian cadangan ini adalah Batman yang murni, yang artinya dia akan membuat perencanaan. Dia akan melihat kepribadian utama sebagai kekurangannya. Jika Joker berhasil menampilkannya lebih dan lagi pada akhirnya, meskipun seorang tawanan, Joker dengan tepat menyimpulkan bahwa Kap Theo ingin berada di sana dan juga dia ingin menyaksikan inkarnasi pamungkas Batman bertarung melawan kekuatan jahat dan kedengkian murni dalam diri Joker. Menurut Kap Theo, hanya masalah waktu sebelum Joker akan mengeluarkan Zurenaf untuk selamanya. Kemudian Joker meninggalkan Kap Theo di tempat persembunyiannya dan pergi ke rumah Bruce Wayne.